Sebenarnya kalau misalkan buat aku bukannya fine-fine aja sih sama keluarga, cuman aku juga sering berargumentasi sama keluarga aku gitu ya, sering berdebat tentang hal-hal dan juga pilihan-pilihan hidup yang menurutku itu bukan sesuai visi hidup aku gitu. Aku cukup senang sih bisa berdebat sama orang tua gitu, bisa ngobrol bareng sama orang tua gitu, karena akhirnya setelah kita berkomunikasi, setelah kita berdebat, justru hubungan kita makin membaik ke depannya. Karena setiap perdebatan itu kan pasti endingnya ada yang minta maaf gitu, ada yang terima kasih juga gitu. Oh gitu? Iya. Kamu berdebat sampai panas gitu, sampai akhirnya minta maaf gitu? Iya, iya. Wah. Aku sama papa tuh lumayan berjarak. Kita kalau ngobrol tuh seperlunya aja, seadanya aja. Gitu sih. Tapi baik-baik aja sih. Cuman gak bisa deket gitu. Bukan yang kayak kalau ketemu tuh peluk kayak ayah ke anak perempuannya gitu. Enggak sih. Cuman sayang aja. Berarti... cara komunikasi kita pun kayak ngobrol aja. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al TV. Ini ada dua bintang muda yang bertalenta. Di balik nama besar mereka, nggak banyak yang tahu gimana jalan mereka memperjuangkan mimpi. Kita lagi mau ngobrol tentang mimpi nih guys. Sarah Adisti dan juga Ari Irham, selamat datang di rumah Kejahatan. Terima kasih, namanya udah diajak sini. Iya, ini kenapa bajunya kembaran ya? Ada apa ya? Ada apa nih? Black, hitam, jaket hitam, kaos putih, jam tangan juga hampir sama, cuman celananya aja beda. Oke, dulu impian apa sih yang kalian punya pada saat kalian sedang membangun karir nih? Ini kan Sarah mengawali karir sebagai JKT48 ya, Jakarta 48, JKT48. Yeah. Ari Irham mengawali karir sebagai DJ. Apakah mimpi-mimpi kalian ini didukung sama keluarga? Nah, ini DJ terutama nih. Yeah. DJ itu kan kalau gue ditentang. Oke. Kalau Ari? Nah, jadi ceritanya gini, tahun 2013, umur aku masih 12 tahun saat itu. Itu pertama kali aku kenal sama electronic dance music. Dikenalin sama saudara aku gitu dengan lagu musik EDM. Dan setelah mendengar lagu EDM, aku suka banget sama lagu EDM. Dan kenapa tuh? Karena bikin apa ya? Bikin semangat, bikin kayak pengen gerak, pengen apa gitu. Dan itu kan umur 12 berarti SMP kelas 1 atau SD kelas 6 dong? Masih, aduh lupa lagi SD apa SMP ya, di antara segitu deh, antara itu naik deh. SMP kelas 1. Naik SMP kelas 1 ya. Dan akhirnya di 2013-14an kalau nggak salah minta izin sama papa. Tapi sebenarnya takutnya setengah mati minta izin sama papa. Kenapa? Karena takut, karena kan belajar DJ kan. DJ itu kan biasanya bisa dibilang dunia malam lah, terus minum negatif, dunia negatif apa segala macam gitu. Akhirnya memberanikan diri untuk ngomong sama papa di tahun 2014 untuk les DJ. Telepon lah. Oh itu keringat dingin. Nggak berani ketemu langsung, ngobrol itu harus telepon. Karena kalau ketemu langsung lebih deg-degan kan, lebih nervous kan. Jadi mending telepon aja, telepon. Akhirnya telepon. Bah, boleh nggak kalau misalkan Ari belajar DJ? Apa? Oh kamu belajar DJ katanya? Di mana? Ini di sini di temannya aku ada gini. Oh ya udah katanya. Kaget dong, kok nggak ditentang ya? Langsung disupport ya? Iya langsung. Kok nggak diceramahin kayak ini kan DJ, kamu mau jadi apa? Oh ya udah nanti papa datang aja ke sini buat urusin semuanya. Oh ya udah nanti papa kesana. Pas gue telepon kayak kok nggak ditentang ya gitu. kayak malah jadi bingung. Iya malah jadi bingung, jadinya bingung gitu. Jadi akhirnya ya udah les DJ 1 bulan dan akhirnya manggung-manggung di festival-festival di Bandung. Dan aku ingat banget pertama kali aku manggung itu di Asian Night Culinary Festival di Asia Afrika Kota Bandung. Itu ada acara kayak car free night gitu. Situ buka lapak dan manggung di sana. Berarti kamu udah pegang yang namanya si DJ, bukan yang final ya berarti? Si DJ ya? Si DJ ya, iya. Kalau gua kan zamannya final, jadi masih lebih manual. Oh iya, final ya? Iya, jadi lebih susah. Iya, susah banget kalau itu pakai jarum. Kamu nggak bisa? Mestinya sih bisa. Bisa belajar. Cuman kalau si DJ yang manual tuh lebih nanda-nandain, masuknya di sini diplesterin, jadi diarahin pas di intronya gitu. Jadi lebih. Kalau sekarang tinggal
ada gambarnya, tinggal cari aja di mana mulainya, tinggal ditandain udah. Jarumnya tuh sensitif banget, jadi kayak Sangat sensitif. kalau kena debu dikit ya nggak bisa jalan. Gitu. gitu. Iya, pokoknya sesusah itulah zaman angkatan gua ya. Kalau zaman angkatan dia enak, gampang, tinggal BPM Iya, samain tinggal aja udah. Iya udah. Aku nggak ngerti. BPM tuh kayak temponya tempo, disamain tempo. tuh udah dipencet sing, udah tinggal sing sendiri tuh. Kecuali kalau misalnya temponya terlalu jauh ya itu harus manual main lagi. temponya manual gitu. Kita anak DJ saya. Anak DJ. Iya. Nah, kalau Sarah impian Jaya Ancol. Oke. Jadi kalau Zara tuh alhamdulillahnya disupport juga sama orang tua. Cuman yang sempet nentang itu dari keluarga papa. Ntar kamu ngimpinya jadi apa waktu kecil? Jadi dari kakek. Jadi Zara tuh kan JKT48. Memang mimpiku tuh jadi penyanyi sebenarnya. Oh, kamu memang pengen jadi penyanyi. Emang dari kecil seneng nyanyi? Karena aku lihat kakek aku. Oh, kakek penyanyi? Kakekku penyanyi. Oh, siapa? Terkenal atau? Acil Bimbo. Oke. Oh, baiklah. Oh, jangan O-nya kenceng-kenceng loh. O-nya gitu. Panjang. Terus. Terus jadi karena kakekku tuh dulu, aku kan Zara dulu tinggal di rumah sama kakek di Bandung gitu. Setiap pagi selalu lihat kakek aku pemanasan suara, sebelum manggung, selesai manggung cerita tadi manggungnya gini gitu. Akhirnya aku bilang, aku pengen deh jadi penyanyi, dilesin nyanyi. Oke, dari umur berapa dilesin nyanyi? Kelas 6. Berarti memang disupport sama keluarga ya? Terus tapi ketika keterima JKT48, audisi, terus keterima dipanggil ke Jakarta, tiba-tiba dipanggil ke ruang tamu, kamu yakin di Jakarta itu nggak gampang loh, dikasih tahu konsekuensinya. Di dunia entertain itu akan banyak susahnya, kata kakek aku. Kamu siap gitu, kamu masih kecil. Zara tuh waktu itu masuk JKT di umur 12 tahun. Oh, SD juga SMP ya? Masuk SMP kelas 1 sama timeline-nya. Oh, sama timeline-nya. Terus? Gitu. Karena kebetulan kakak Zara juga sama, di waktu yang bersamaan masuknya bareng, akhirnya ya udah deh dicoba didukung dulu. Akhirnya alhamdulillah berhasil gitu. Oke, ini nggak ada yang ditentang nih sama orang tua ya, kecuali gue jadi DJ ditentang gila-gilaan. Karena kan kalau angkatan kamu masih mungkin DJ udah banyak perempuan ya. Kalau angkatan aku kan DJ perempuan tuh sangat minim dan hampir jarang gitu loh. Jadi apalagi ya image-nya dunia malam. Padahal dia nggak tahu ya. Dulu zaman dulu tuh ada kalau misalnya hari Minggu siang, yang anak-anak yang remaja-remaja itu kalau mau pergi nge-club gitu, nggak malam hari tapi di siang hari. Oh ya? Iya ada. Oh, baru Jadi tahu. misalnya jam 1 sampai jam 6 sore gitu, itu kita nge-DJ itu gitu tuh. Di klub, bener-bener di klub. Ih, bikin sekarang Seru banget. Tapi jam 1 sampai jam 6. Jadi udah nggak yang jam malam, terus nggak ada alkohol segala macam. Itu tuh benar-benar terjadi waktu itu tuh. Jadi benar-benar yang makannya tuh french fries, kopi, teh gitu yang air putih, seru. Iya, tapi di klub loh ya. Seru banget kalau gitu. Sebuah klub yang terkenal zaman itu dan itu siang bukanya. Sekarang udah nggak ada kayaknya. Kayak nggak ada. Kayaknya DJ Seru capek banget. juga ya. Iya. Habis siang malamnya yang DJ, masa siangnya suruh nge-DJ lagi. Tapi zaman itu aku nge-DJ di siang-siang. Gitu. Oh, siang-siang. Iya. Kadang-kadang dapat acara malam, tapi itu pun ya nggak sering. Cuman kalau lagi ada acara besar apa baru ikut turun gitu. Iya. Itu masih SMA. Jadi memang ditentang banget zaman itu karena apalagi daerah ya di Surabaya kan bingung orang kalau misalnya pulang malam ini cewek ngapain sih pulang-pulang malam anak SMA lagi ini. Dia ngapain tuh gitu kan. Omongan itu yang akhirnya jadi considernya orang tua gitu. Jadi kalian beruntung dapat orang tua yang mensupport full Alhamdulillah. mimpi kalian. Alhamdulillah, bersyukur banget. Ya. Nah, apakah mimpi itu harus diperjuangkan sampai mati-matian atau kadang kita harus realistis dan tahu kapan harus berhenti? Wow. Menurut aku realistis. Realistis, setuju sih. Karena Tapi menurut aku nggak ada. Realistis itu seperti apa misalnya? kita harus tahu lah misalkan kapasitas kita terhadap sesuatu yang bisa kita lakukan itu seperti apa gitu. Misalkan mimpi kita menjadi astronot gitu. Kalau misalnya kita nggak ngerti tentang IPA, itu gimana gitu. Kita harus apa gitu. Nggak bisa juga kan jadi astronot gitu. Dan ya kapasitas itu ngaruh lah terhadap mimpi-mimpi kita gitu. Kita kadang harus menurunkan ekspektasi
untuk mencapai mimpi yang kita mau gitu. Oke, gua flashback ya. Zaman TK kalian mimpinya jadi apa? Aku polisi. Polisi. Aku koki lagi. Koki. Emang senang masak? Suka masak-masak. Oke, dari kecil berarti kamu emang arahnya ke sana kan? Nggak kalian kejar berarti ya? Enggak dikejar. Oke, berarti tahu kapasitas lah ya. Iya. Tapi hari ini mau nggak jadi punya restoran, terus mau bikin apa tuh F&B gitu-gitu mau? Kalau bisnis kayaknya nggak F&B sih Zara. Apa? Udah pernah coba soalnya dulu sama Itu keluarga, tuh terus berat, susah banget. ember. Iya. Memang nyarinya mungkin yang lebih di passion aku kali ya. Passion kamu hari ini adalah menyanyi Dan acting. Kalau passion kamu hari ini selain DJ? Aku musisi, produser sama aktor. Kamu bisa ngarang lagu sendiri? Aku bisa. Oh bisa? Sendiri. Udah punya karya yang kamu rilis? Ada band aku namanya Signer, rilis di digital platform. Udah rilis. Gimana susahnya jadi musisi? Susah banget ya? Nggak kedengeran. Susah banget ya? Kamu punya band, terus kamu ngarang sendiri atau beramai-ramai? Aku ngarang berdua sama temanku, ada sama sahabat aku dari dulu. Kita bikin band berdua, vokalisnya kita collab, dan akhirnya kita bikin, udah ada 2 single sekarang, satu lagi mau rilis sebentar lagi, 1 single udah rilis di digital platform. Kita itu ngarang sendiri. Aransemennya siapa? Aransemennya aku. Kamu? Berarti kamu belajar, kalau zaman dulu pakai MIDI ya, kalau zaman sekarang udah pakai apps apa tuh namanya tuh? VST gitu ya? VST ya. Kalau zaman dulu kan dia pakainya MIDI di keyboard, Di keyboard terus direkamnya di keyboard, terus baru ditransfer ke pita. Iya. Gitu. Itu zaman dulu. Kalau sekarang tinggal digital aja. Sekarang tinggal dari komputer, aja udah. semuanya serba. Zaman sekarang tuh zaman enak lah pokoknya. Zaman semua dimudahkan, dipercepat cara kerjanya. Tinggal otak kita kreatifnya seperti apa kan gitu lah. Oh berarti kamu bisa ya ngarang. Jadi kamu kalau cari sound drum bisa berminggu-minggu tuh. Wah ya parah banget. Ya kan? Kadang suara synth aja bisa berapa 3 jam 4 jam nyarinya kayak ngeklik gitu aja udah. Cari yang pas gitu buat. Iya, cari kick aja bisa seminggu kalau gua. Iya. Kick juga susah banget carinya. Cari sound yang enak tuh ya kan. Berarti selamat berjuang ya di dunia musik. Susah ya. Tapi punya studio sendiri nggak? Aku studio rumahan aja sih di rumah. Oke. Rekaman vokal juga di rumah? Aku rekaman kadang ke studio yang proper. Kalau misalnya rekaman vokal gitu, kalau rekaman guide di rumah aja gitu. Kalau guide di rumah ya. Oke. Itu disupport sama keluarga berarti? Disupport alhamdulillah. Udah tahu susah senangnya dunia musik, belum tahu? Sudah, waktu jadi DJ juga aku kan pernah sering manggung-manggung di lebih enak mana jadi musisi atau jadi DJ? Kalau duit instan jadi DJ. DJ lah, DJ. Aktor. Aktor juga, aktor oke. Ini gue lagi bandingin antara jadi DJ jadi musisi. Lebih enak mana? DJ. Kalau duit instan ya, lebih enak jadi DJ ya. Karena manggung, keluar kota gitu kan, asik, seru, dan juga banyak kru yang ikut, dan lebih senang aja, momennya lebih dapet. Kerjanya fun ya. Iya, kerjanya fun. Kita kayak lagi party dibayar, bawa pulang duit lah gitu loh. Terus kita nyetelin lagu yang kita suka aja gitu ya. Seru banget. Dan ya penonton juga banyak, kayak seru aja gitu. Oke. Nah kalau seandainya keluarga nih, tapi kalau kalian sih kayaknya nggak ada didukung sama keluarga. Kalian kayaknya tipe anak-anak yang selalu disupport sama keluarga ya. Mimpi-mimpi kalian, ada nggak ya mimpi-mimpi yang tidak disupport sama keluarga? Sebenarnya kalau misalkan buat aku, bukannya fine-fine aja sih sama keluarga, cuman aku juga sering berargumentasi sama keluarga aku gitu ya. Sering berdebat tentang hal-hal dan juga pilihan-pilihan hidup yang menurutku itu bukan sesuai visi hidup aku gitu. Karena aku selalu berdebat. Contohnya kayak misalkan kamu itu harus pilih film tuh yang kayak gini-gini. Oh, ini hubungannya sama film ya. Atau terus. Contohnya itulah, contohnya itu. Kamu tuh harus pilih film yang kayak gini-gini. Enggak. Hari itu maunya itu berdebat panjang tuh dari situ. Dan menjelaskan visi aku kayak gimana, menyelaraskan visi sama papa aku tuh kayak apa, visi papa aku kayak apa gitu. Dan keluarga kamu seniman? Enggak. Makanya berdebat terus. Dan tapi aku cukup senang sih bisa berdebat sama orang tua gitu, bisa ngobrol bareng sama orang tua gitu, karena akhirnya setelah kita berkomunikasi, setelah kita berdebat, justru hubungan kita makin membaik ke depannya. Karena setiap perdebatan itu kan pasti endingnya ada yang minta maaf gitu, ada yang terima kasih juga gitu. Oh gitu? Iya. Kamu berdebat sampai panas gitu, sampai akhirnya minta maaf gitu? Iya. Wow, keluarga yang lucu.
Terus. Dan menarik aja gitu. Seiring berjalannya waktu, semakin kita berdebat, justru kita semakin jadi kayak sahabat ke depannya. Ini sama ibu apa sama bapak? Sama papa. Papa. Oke. Jadi kamu yang emang ini kayak papa kayak sifatnya kayak kamu nih kayak ini. Kamu lebih ke mama atau ke papa sifatnya? Jadi kayak ketemu kaca nih, kan? Papa kayaknya. Lebih ke papa ya? Kayaknya ke papa. Biasanya kalau berdebat tuh suka sama yang sama tuh, Iya. biasa ya kan? Terus kalau kamu disupport, semua mimpi kamu disupport sama keluarga. Pernah yang nggak disupport apa? Alhamdulillahnya sih sering beda pendapat, cuman nggak pernah yang sampai keputusan yang besar sih, Bunda. Keputusan besar misalnya? Maksudnya misalnya kayak sekolah gitu, aku selalu ngikut aja apa yang diarahkan gitu. Jadi kamu diarahin, kamu harus sekolah ini, harus sekolah itu, atau kamu sendiri pengen punya passion kemana gitu, terus kamu daftar sendiri sekolahnya di mana gitu? Kalau Zara tuh lebih ke les-lesnya mungkin. Oke. Gitu. Kayak misalnya aku pengen les renang, les vokal, les gitar gitu. Diiyain semua gitu. Maksudnya sorry kalau yang les itu kamu yang ngarahin mereka atau mereka yang ngarahin kamu? Kamu yang mau les sendiri. Tapi pendidikan kamu diarahkan. Oh, dan nggak apa-apa juga gitu. Hah? Aku nggak apa-apa sih. Diarahkannya karena tetap ditanya juga, kamu maunya apa, kamu sukanya apa gitu. Bukan yang diarahkan. Kirain aku suka masak, disuruh kuliah apa bisnis atau disuruh kuliah tiba-tiba ekonomi atau misalnya apa yang maksudnya lebih ke sekolah spesifiknya. Biasanya kan ada orang tua yang sekolahnya harus di sini, harus kayak papa mama di sini gitu. Kalau aku tuh ya berjalannya ngikutin apa yang itu aja gitu. Dan itu aja tuh gimana tuh misalnya? Turunan gitu sekolahnya, dari papa dulu di Taruna Bakti di Bandung, aku di situ. SMP-nya di 44. Oh, jadi alma maternya sama kayak orang tua. Gitu. Wow. Gitu. Kamu ngikut aja gitu ya. Oke, baiklah. Wah, kalau aku yang digituin sih nggak bisa, nggak mau. Aku mau di sana tuh gitu. Karena kan agak pasrah ya. Iya, kamu agak pasrah sih. Kalau aku kan emang misalnya disuruh aku kuliah di Surabaya gitu. Enggak, aku mau ya di Jakarta, di UI. Udah. Mau ke Jakarta akhirnya. Kan kita daftar kan, terus kita tes dong, keterima, ya udah dong. Mau nggak mau? Iya, pindah gitu kan. Tapi memang keluarga aku tuh tipe yang nggak terlalu yang oke, kamu harusnya masuk ke Surabaya aja, tapi pada kuliahnya di luar kota semua gitu. Karena emang susu passion yang masing-masing gitu. Gitulah. Nah, ini kita sekarang lagi ngomongin tentang keluarga nih ya. Pernah nggak kalian dihadapkan pada luka atau trauma keluarga? Ini kan kalau Ari yang kita tahu, kamu tuh lahir tumbuh kembang dari keluarga yang sama seperti aku. Iya, bisa dibilang kayak bukan gitu. Keluarga aku yang di atas broken home enggak, tapi aku mengalami broken home. Aku maksudnya mengalami perpisahan sehingga anak-anakku menjadi anak-anak broken home. Kamu kan juga mengalami keluarga yang broken home. Pernah ngalamin luka nggak? Ini yang ngomongin aku adalah ibu yang bercerai, kalau kamu adalah anak yang mengalami perceraian orang tuanya. Iya. Justru yang aku rasakan bingung sih waktu pertama kali dihadapkan situasi itu gitu. Karena kan masih kecil dan juga nggak tahu apa-apa tentang. Itu umur berapa kamu? 9 apa 10 ya? Apa 8? Sama kayak Al waktu kecil. Jadi lumayan cukup bingung gitu, belum terlalu mengerti situasinya, dan karena bingung dan juga karena nggak dijelasin gitu, kayak ya udah, jadi akhirnya go with the flow aja jadinya gitu. Dan nggak pernah. Kamu terluka nggak? Sebenarnya iya, dalam hati kecilnya. Terus apa yang kamu lakukan? Sebenarnya boleh tanya ya. Ini supaya aku tahu gimana sih pandangan anak-anak yang mengalami broken home ya. Kamu mau biarkan begitu aja tanpa terselesaikan, atau kamu ya udahlah, aku harus terima pil pahit ini. Luka itu masih ada, tapi kamu akhirnya kayak belok ke arah lain supaya ini terlupakan. Padahal sebenarnya luka ini masih ada, tapi kamu akhirnya belok ke arah lain untuk itu menjadi sembuh sendiri, padahal kamu belum sembuh gitu. Sebenarnya lebih kayak gitu, yang ya udah, kayak lupain dulu tentang semua itu, nggak mau tahu dulu tentang itu, udah deh. Yang penting nanti juga sembuh sendiri kok. Take it for granted aja. Sudah sembuh belum? Alhamdulillah udah. Bagaimana cara menyembuhkannya? Cara menyembuhkannya dengan cara itu yang tadi bilang, berkomunikasi dengan orang tua itu. Karena hubungan aku dengan Ibu Tiri, dengan semuanya itu deket banget, jadi enak banget lah gitu. Jadi kamu punya Ibu Tiri, kamu baik, kamu punya Bapak Tiri juga baik gitu ya?
Jadi hubungannya kita semuanya dekat banget gitu. Kita udah kayak keluarga, satu keluarga lah. Nah, yang menyembuhkan kamu apa tuh? Karena komunikasi yang baik itu atau apa tuh? Karena kehangatan itu mungkin ya. Karena ternyata perpisahan itu membuat mereka masing-masing juga bahagia masing-masing. Benar, gitu ya. Dan kalau misalnya mereka bahagia, ya aku harusnya bahagia juga gitu. Terpaksa bahagia atau gimana? Bahagia juga. Jadi luka itu udah hilang ya? Udah hilang. Karena sedikit nggak ada? Udah nggak ada. Nggak ada sama sekali ya? Sama sekali. Okay. Dan aku punya adik juga, ada 4. 4 ini di orang tua yang sama atau dari orang tua yang berbeda? Orang tua yang berbeda. Oke. Kalau yang dari orang tua yang sama berapa? Kakak kandung 1. Kamu berdua berarti ya? Oke, baiklah. Kalau dia lukanya sudah menghilang. Alhamdulillah. Kalau Sarah nih, pernah nggak mengalami trauma atau luka, terutama tentang keluarga nih ya? Luka. Itu lupa ya? Akunya jadi lupa lagi. Kalau luka, aku nggak tahu pastinya kali ya Bunda apa. Tapi kan keluarga kamu harmonis kan? Alhamdulillah harmonis, lengkap. Cuman memang dari kecil keluarga aku tuh bukan keluarga yang bisa mengucapkan sayang dengan mudah. Oke. Keluarga gengsian dan keras banget gitu mama papaku tuh. Jadi aku sama papa tuh lumayan berjarak. Kita kalau ngobrol tuh seperlunya aja, seadanya aja. Gitu sih. Tapi baik-baik aja sih. Cuman gak bisa deket gitu. Bukan yang kayak kalau ketemu tuh peluk kayak ayah ke anak perempuannya gitu, enggak sih. Cuman sayang aja. Berarti, cara komunikasi kita pun kayak ngobrol aja gitu. Bapak kamu kaku nggak orangnya? Banget. Ya memang harus diterima. Bapak gue juga gitu soalnya. Kayaknya kalau kamu seadanya seperlunya nggak pernah peluk juga ya kan? Iya, sama sekali. Makanya kadang bingung juga ngeliat orang-orang, kok bisa ya gitu sama papanya. Aku kalau misalnya bahas papa gitu kayak, jadi kayak gimana ya cara ngomongnya gitu, nggak tahu sendiri, bingung sendiri. Tapi pada akhirnya kalau aku nih ya, akhirnya ke anak-anak tuh aku memperlakukan kalau misalnya sama anak peluk. Karena nggak dapet itu. Di masa tumbuh kembang itu bapakku juga sama kayak bapakmu yang orangnya tuh yang lurus, yang kalau ngomong seperlunya. Hal-hal yang cuman yang penting-penting aja yang disampaikan gitu. Iya. Ya. Tapi kamu nggak ada luka dong berarti kamu? Aku sih nggak terluka ya kalau aku ya. Karena aku orangnya cuek, kebetulan. Ada sih, kalau luka pasti ada. Cuman mungkin nggak bisa di-share di sini. Iya. Bagaimana cara menyembuhkan luka itu yang ada? Nah, jadi ada satu titik di hidup aku, itu titik terendah aku yang mungkin nggak perlu dibicarain di sini kapannya. Cuman pada saat itu aku belum siap juga umurnya, jadi aku kaget gitu dengan keadaan ini kenapa gitu. Dengan keadaan yang papa aku nggak deket sama aku lagi punya masalah besar. Aku tuh dari dulu selalu bilang aku selalu merasa aku hanya punya mamam nih untuk semua titik dalam hidup aku gitu. Akhirnya pada saat masalah itu aku melakukan terapi bars. Apa itu? Ada bars itu jadi kayak sebuah terapi yang titik-titik syaraf kita dipegang, kita kayak terapi alam bawah sadar gitu. Oh, kayak hipnoterapi. Untuk rilis, ya. Terus? Hipnoterapi untuk rilis di dalam yang numpuk gitu. Terus aku nangis dengan sendirinya. Terus akhirnya dari situ kita ngobrol sama mama papa untuk pertama kalinya gitu, ngobrol sama mama dan papa atau papa juga terus? Ada juga. Ngobrol akhirnya itu aku udah mau 20 tahun juga. Jadi diajak ngobrol sebagai orang dewasa untuk pertama kalinya gitu saat itu. Dari situ kita bikin rule sama-sama biar enak ke depannya gimana, dan dengan tahu kita nggak bisa deket nih, berarti gimana caranya biar tetap baik-baik aja gitu. Kita bikin peraturan, misalnya aku masih pengen main, pengen party gitu. Ya udah, tapi kan kerja, tanggung jawab, kita bikin curfew ya, jam 2 atau jam 1 di rumah. Lewat dari itu boleh marah ya gitu. Oke, gitu. Jadi bikin aturan. Pelan-pelan dibenerin polanya gitu. Jadi kamu dengan menemui seorang psikolog itu berhasil? Sangat berhasil. Oke. Ya, jadi guys, ke psikolog bukan berarti gila. Betul. Ya, itu memang tempatnya memang kita untuk healing ke profesionalnya lah ya gitu.
Kamu pernah ke psikolog nggak? Aku belum pernah ke psikolog. Belum pernah ya. Cuman aku pernah mengalami masa terberat dalam hidupku lah bisa dibilang. Kamu pernah mengalami masa terberat? Pernah. Ini keluarga atau percintaan? Keluarga. Keluarga. Terus kamu healingnya, sembuhnya? Nggak ada. Lah? Aku sembuhinnya dengan bikin lagu. Oh, justru. Berarti bisa jadi belum sembuh juga loh. Udah itu kayak dulu banget, itu dulu yang banget. Memaksa untuk dikubur gitu. Itu dulu banget itu. Jadi aku saat itu kan aku merasa numpuk banget nih di sini gitu. Yang harus aku lakukan adalah mengeluarkan semua yang numpuk di sini. Dengan apa? Dengan cara bingung kan? Jadi ngelakuin segala hal aja yang bisa dilakuin gitu. Apa yang aku punya ya aku lakuin gitu. Ya udah diam aja di sana, fokus, konsentrasi, bikin apa segala macam gitu. Untuk ngelepasin semua yang ganjel di hati gitu. Ya itu sangat work sekali. Karena kamu berkarya lah ya. Mungkin kalau misalkan nggak ada sumber itu, udah beda cerita gitu ya. Oh, yeah. Oke, berarti seorang Ari melampiaskan segala macam kebuntuan hati dengan kamu bekerja, berkarya, bikin lagu, akhirnya rilis itu ya. Iya, rilis akhirnya. Oke, jadi hikmahnya adalah kalau kalian punya masalah-masalah yang luka atau trauma atau masalah di keluarga, udah kalian berkarya aja gitu kan, melakukan sesuatu yang positif kan? Melakukan sesuatu yang positif ya. Kalau itu kalau Ari, kalau kamu lebih memilih ke seorang psikolog ya? Iya. Yang profesional. Yang profesional, karena kamu nggak tahu mesti gimana cara merilis sebuah luka atau sebuah permasalahan dalam keluarga ya. Oke, nah ini sekarang nih, kalau kamu punya pasangan yang punya luka, tiba-tiba kamu punya pacar nih, punya luka di keluarganya nih. Iya pasangannya. Pasangannya nih punya masalah, punya luka nih ya kan. Kamu bakal tetap bertahan sebagai penopangnya, atau mundur karena kamu ternyata masih punya luka sendiri yang belum sembuh. Ini cuman pertanyaan. Kalau buat aku sih bertahan gitu. Karena kan aku juga punya luka kan ceritanya kan. Aku punya luka, dia punya luka juga kan. Jadi bisa pasti nggak punya luka dalam kehidupan ini ya Allah. Pasti. Gitu kan. Aku sih milih bertahan karena kalau misalkan kita menikah satu sama lain itu malah justru makin lebih parah kayaknya untuk kami berdua gitu. Jadi kamu bertahan, kamu akan menghealing lah pasangan kamu? Enggak, kita justru kalau misalnya kita berdua punya luka masing-masing, kita mencari jalan keluarnya bareng-bareng, solusi masing-masing gitu. Dan cara comfort masing-masing kayak apa gitu nanti ke depannya gitu. Dan itu kalau pasangannya luka ya ternyata dia jadi tantrum? Nah itu lumayan repot kalau gitu. Iya. Terjadi. Iya, itu lumayan repot. Tapi gimana tetap tuh? Komunikasi. Kalau akhirnya kamu nggak kuat, Dane. Bye-bye. Tapi kalau lagi tantrum nggak bisa diajak komunikasi. Kadang-kadang ada orang yang luka, kayak kamu tadi, oh ya udah aku terluka. Terus kamu ya udah kamu berkarya, terus kamu akan healing dengan sendirinya ya kan. Kan ada orang yang terluka tiba-tiba jadi gila gitu kan. Tantrum aja gitu. Coba sebisa mungkin lah untuk mengcomfort dulu. Kalau misalnya udah nggak bisa tolong, mungkin dibantu pelan-pelan untuk ke psikiater atau ke psikolog. Nggak semua orang mau tapi. Iya, nggak semua orang mau menyadari bahwa dia punya luka. Pelan-pelan maksudnya. Atau gengsi, ngapain gue ke psikolog kan itu kan kayak hanya khusus untuk orang gila kan, gitu. Iya sih bener sih gengsi. Kalau pasangan aku misalnya punya luka juga, sebisa mungkin aku lihat dulu sampai mana, sejauh apa. Pasti aku bantu selesaikan, pasti aku temenin sekuatnya. Dan lihat juga jangka waktunya nih. Kalau misalnya ternyata udah lama kita bareng-bareng, misalnya 5 tahun, tapi nggak ada perubahan, ya aku harus ninggalin. 5 tahun kelamaan itu loh. Kelamaan sih. Lama 5 tahun loh. Kan misalnya kecuali emang jelas sih. Iya sabar banget kalau gitu. 5 tahun lama, kecuali kayak anak gue dulu saya masih di bawah umur ya kan. Terus tiba-tiba mau kawin, lah kakak-kakak gue duluan nih. Jadi akhirnya nunggu lagi ya kan. Itu jadi 4 tahun, akhirnya 5 tahun karena nunggu giliran ya kan gitu. Tapi kadang-kadang kita kalau punya pasangan, itu kadang-kadang pada saat dia misalnya melakukan hal-hal yang di luar Nurul nih ya, ternyata ada sebenarnya nampaknya normal, tapi ternyata kita nggak tahu bahwa dia punya luka di masa lalunya gitu. Oh iya. Itu gimana tuh cara kalian untuk mengeksplor pasangan-pasangan yang terluka tuh? Wah, pernah sih. Pernah. Yang kaget gitu tiba-tiba udah jalan setahun, tiba-tiba ada momen
dimana kok kamu meledaknya gini ya ke aku gitu. Ada itu momen itu. Aku kaget dan aku pada saat itu cuman bisa shock. Akhirnya nunggu dia tenang dulu, terus ajak ngomong, kamu kenapa, cerita sama aku. Akhirnya dia cerita dia punya masalah, punya luka itu yang ternyata nggak ada kemungkinan untuk sembuh. Akhirnya kita putus baik-baik. Ya, berarti dia oke, terjawab akhirnya. Kamu berarti mundur karena kamu juga gue nggak sanggup. Hidup aku udah berat, jadi tolong mudahkan. Berarti terjawab nih ya, kalau misalnya dia ada pasangan punya luka di keluarganya, untuk sekarang ini kamu belum sanggup. Karena akunya juga belum Iya, selesai. kamu sendiri juga ke psikolog ya. Sebenarnya tadi yang dibilang sama Zara sama Bunda Maya itu relate banget sama film yang bakal kami mainkan nanti gitu. Oh gitu. Kalian baru lagi ada project film bareng. Project film benar-benar. Jadi ceritanya tentang Zara boleh? Tentang luka nih. Tentang luka. Jadi ceritanya tentang Magnus dan Jovanka, seorang anak remaja SMA yang sedang mempunyai buih-buih cinta. Mereka mempunyai konflik dengan keluarganya terkait dengan mimpinya masing-masing. Lalu mereka saling bertemu dan mereka saling bertaut satu sama lain. Gitu. Ceritanya tentang itu. Terus lukanya di mana? Di keluarganya masing-masing. Kalau Jovanka masalah keluarganya adalah broken home. Kalau misalnya Magnus masalah keluarganya adalah dia tidak mempunyai pilihan dalam hidupnya sendiri. Tapi dia mempunyai privilege untuk melakukan apa yang dia mau gitu. Tapi dia nggak punya pilihan itu. Kebalik berarti ceritanya. Kebalik, ya. Ini kalau dari kamu jadi anak broken home, mestinya kan dia kan yang broken home. Kalau ya kan, kalau dia kan punya privilege tapi nggak punya pilihan untuk kayak kamu tadi bilang sekolah, kamu diarahin aja gitu, ikut aja maunya orang tua kemana gitu kan. Kebalik pas kita terima skrip ini, baca skrip gitu kayak kita ketukar gitu ya gitu. Ketukar yang relate juga sih dari skrip-skripnya, adegan-adegannya kayak ini benar terjadi di kita yang situasi keluarganya begitu gitu. Wow. Dan mungkin ini cerita bakal relate juga sama teman-teman semua yang bakal nonton nanti sih ke depan. Ini judulnya apa sih? Bertaut Rindu. Bertaut Rindu. Maksudnya Bertaut Rindu tuh kenapa? Kenapa dijudulin namanya Bertaut Rindu? Kalau kamu tahu bocorannya dari sang penulis cerita. Jadi ini tuh ditulis oleh Tianto Pandi. Buku sebenarnya. Dulu asalnya namanya Pen Pusher tapi sekarang Bertaut Rindu dan akhirnya difilmkan. Jadi kenapa namanya Bertaut Rindu? Karena di pertengahan film atau nggak di awal-awal lah, nggak akan cerita spoil semuanya ya. Ini intinya Magnus dan Jovanka itu akhirnya mereka bertemu tanpa sengaja dan akhirnya mereka saling terikat satu sama lain. Itulah kenapa namanya Bertaut Rindu. Oh, ini pasangannya tadi saling bertaut, yang saling connect ini ya. Ya, dan akhirnya mereka saling bertaut gitu. Perasaan mereka masing-masing saling bertaut juga gitu. Sampai akhirnya, sampai ke kangen pun mereka bertaut. Dan akhirnya jadi Bertaut Rindu gitu. Sampai masalah juga mereka bertaut sebenarnya. Gitu. Jadi ibaratnya kalau hidup itu, mereka ini ditemukan oleh algoritma yang sama. Kira-kira gitu kan? Muncul di FYP tiba-tiba gitu. Ini orang punya problem ketemu orang punya problem kan? Muncul di FYP itu. Algoritmanya nyambung aja gitu kan? Takdir. Gimana proses kalian mendalami peran Jovanka dan Magnus yang sama-sama menyimpan luka dari keluarga? Ini nggak ada luka kalau dia mah. Kamu gampang-gampang aja ya? Kan di perannya dia broken home. Iya, kalau kamu kan anak yang tidak broken home, tapi kamu memerankan orang yang broken home. Kalau dia berangkat dari orang yang keluarga broken home, tapi memerankan orang yang tidak broken home. Itu gimana tuh menyesuaikannya tuh? Apa ada coaching 2 minggu, terus sampai gimana tuh? Jadi kita itu syutingnya didirect oleh Om Rako. Kita selama proses reading 2 minggu kurang lebih ya, 2 minggu. Itu sangat menyenangkan banget sih, biarpun filmnya memang berat, temanya sangat berat gitu, pesannya pun berat. Tapi prosesnya dibikin seringan mungkin, seseru mungkin. Jadi paling kita lebih banyak baca skrip, banyak notes aja sih gitu untuk karakternya apa gitu. Dan karakternya Jovanka sendiri tuh sebenarnya mirip-mirip sama Zara. Dia tuh anaknya cheerful banget, selalu semangat gitu untuk ngelakuin apapun. Terus dia lumayan ambisius juga, dia suka melukis realis ya kalau aku, kalau kamu hyperrealis ya. Terus itulah mungkin kesamaan kita suka-suka ngelukis itu yang bikin kita jadi deket akhirnya. Gitu.
Algoritmanya sama yang lukis ya. Algoritmanya sama. Kalau aku sendiri mungkin sama kayak Zara bilang, kita reading, kita untungnya dibantu banget sama Mas Rako Prijanto untuk mendalami karakter kami masing-masing gitu. Dan aku menambahkan beberapa perasaan-perasaan aku yang dulu terhadap si Magnus ini gitu. Karena aku mempunyai tabungan-tabungan emosi dari masa lalu yang aku bisa tambahin di karakter si Magnus ini. Oke. Dan itu bakal muncul perasaan-perasaan itu di film Bertaut Indo nanti yang akan tayang gitu. Kamu munculin apa? Perasaan-perasaan broken home-nya kah atau gimana nih? Perasaan-perasaan saat aku berdebat itu loh. Oh, perasaan berdebat. saat aku tidak mempunyai pilihan untuk memilih, ya aku Jadi coba kamu ambil bayangin perasaan bapakmu itu. nih ya? Iya kan? Iya. Kamu kan berdebat sama bapakmu kan? Iya. Di sini juga sama gitu. Pantesan aku nonton trailernya Ari nangisnya sedih banget. Iya. Kamu kan soalnya agak susah nih, ibaratnya kan kamu harus memerankan orang yang broken home, sementara kamu sendiri tidak broken home gitu kan? Jadi membayangkan aja gitu. Seru banget. Ini film berat atau film ringan? Karena kan kayaknya kan luka, terus kemudian trauma gitu kan? Sebenarnya Sebenarnya film buat semua orang, menurutku ya. Berarti ini semua umur atau 13 tahun ke atas? Semua umur. Menurutku ini buat semua orang. Nggak cuma buat remaja aja, tapi bisa buat yang lebih tua juga. Karena mungkin aku bisa bilang film ini tuh legacy atau warisan yang bisa diambil oleh penonton nanti ke depannya gitu. Karena pesan di film ini tuh sangat kuat gitu, bahwa semua impian tuh harus dirayakan. Karena aku percaya kalau misalkan suatu saat nanti aku punya anak, aku tidak ingin menaruh impian aku yang tertunda kepada anakku nanti. Oke. Aku pengen dia memilih apa yang dia mau, mimpi apa yang dia mau, dan aku pengennya aku cuman mengarahkan dia ke jalan yang benar aja gitu. Sesuai dengan apa yang dia mau. Dan itulah message dari film yang film Bertaut Indo ini yang pengen dibawakan ke semua penonton Indonesia. Oke. Ini adalah pelajaran buat para orang tua untuk mengantar anak-anaknya ke mimpi yang benar gitu. Buat nanti juga suatu saat teman-teman yang akan menjadi ayah dan ibu. Bisa juga. Gitu ya. Jangan menorehkan luka. Gitu enggak ya? Oke, ada adegan paling berkesan atau paling menyentuh secara pribadi nggak bagi kalian selama syuting film ini? Ada satu scene Ari. Satu scene kita sebenarnya. Kita? Di Curug. Itu Curug nggak sih? Oh iya lagi, ya Kamu lupa masa? Nggak, ingat. Ada satu adegan di Curug, kita syuting tuh di Bandung. Ini adegan tuh berat banget, Bunda. Ini sangat berat untuk dia. Kamu adegannya lagi bawa barbel apa gimana? Berat banget. Rasanya. Oh rasanya, oke. Sebenarnya untuk Ari beratnya. Cuman aku, takut spoiler, tapi nggak apa-apa lah. Intinya adegan ini adegan emosional gitu. Terus di Curug subuh-subuh sampai terang lagi itu kita berjuang banget untuk adegan itu dan akhirnya jadinya tuh bagus banget. Nangisnya tuh kita pakai perasaan banget. Kerasa nggak sih? Kerasa banget. Jadi kamu juga nangis? Nangis. Itu kita callingan dari jam 3 pagi. Kita standby jam 3 pagi udah di lokasi. Di Curug jam 3 pagi. Terus langsung nangis lagi adegannya. Tapi jadinya dapet banget, entah karena suasananya mendukung, entah karena moodnya memang lagi di situ atau gimana nggak tahu. Tapi itu sangat berkesan. Karena saat itu beneran gloomy banget tuh si Curug itu. Bandung lagi kan, Bandung. Dan dinginnya parah. Gerimis. Beneran merinding banget karena kan air terjun kita kena jangan kalian nangis gara-gara kedinginan Jay. Jam 3 pagi sudah dingin-dingin gile gitu. Tapi itu yang berkesan. Itu berkesan bener itu. Oke, gue penasaran pada saat kalian adegan nangis, apa yang kamu bayangin sampai akhirnya kamu tuh bisa nangis? Apa yang membuat kamu keluar? Kalau aku biasanya lebih ke adegannya yang aku bayangin, tapi caranya mungkin lebih ke aku harus sendiri dulu, nafasnya harus benar-benar aku atur sepelan mungkin, baru udah di sini baru take gitu. Jadi berjalannya dengan sendirinya nangis. Oke. Ya, aku juga sama sih, aku ngebayangin adegannya kayak apa dan terkadang ketika lawan main kita bicara sesuatu tentang kita itu bisa menarik emosi banget dari hati gitu. Itu bisa menarik banget gitu. Kayak misalkan sesuatu simpel kayak kamu berharga itu bisa wah gitu. Gitu. Gitu ya. Iya. Tapi adegannya nggak serem kan? Maksudnya nggak hal-hal yang luka-luka gitu kan?
Kalian kalau habis main film nih, Serem sih. kalian kalau habis main film, kalian kan menarik energi nih, alam semesta yang kalian masukin nih. Kan takutnya kena ke kalian. Gimana cara kalian ngebersihin setelah adegan-adegan yang kira-kira menurut kita kan serem nih, narik energi yang serem nih ya kan. Ngebersihin energinya gimana abis itu? Kalian nggak bersihin atau biarin aja udah selesai kelar bye gitu. Tapi itu kan energinya masih masuk. Iya, masih ada residu itulah. Iya, harusnya kan dibersihin kan. Supaya jangan sampai kena ke hidup gue, aduh amit gitu kan. Bersihkan energi ini ya Allah, bersihkan. Harusnya kan gitu kan. Nah, yang lucunya setiap kita ada adegan berat kayak gitu di lokasi syuting film Bertaut Rindu itu. Kita kan pasti punya residu itu kan, punya residu kayak depresif apa segala macam gitu. Nyari. Tapi setelah beres take, kita beresnya ketawa-ketawa gitu. Jadi kita ngerilisnya ketawa-ketawa sama kru-krunya, ketawa-ketawa sama pemainnya gitu. Sebenarnya tergantung sih. Kalau misalnya lagi adegan yang depresi banget, pernah kan pasti ke bawah sampai lanjut. Aku pernah 3 jam gak berhenti nangis, Bunda. Wow. Tapi air matanya turun sendiri. Aku nggak digituin, turun sendiri. Saking kerasanya mungkin waktu itu gitu. Itu kamu cuma baca skrip tuh bisa sampai 3 jam nangisnya? Iya, aku baca gitu. Terus aku suka dengerin lagu untuk mancing emosinya gitu. Aku dengerin lagu. Terus pas aku baca lagi ngafalin, terus jadi ke bawah, selesai take, jadi terus aja nggak berhenti sampai akhirnya nggak kerja kita dari jam 3 sampai 6 nunggu aku kelar nangis. Nah, kalau aku tuh nahan ya sampai si scene yang itunya beres dulu. Jadi aku sebelum scene yang itu beres, aku nahan dulu sampai scene itu beres. Jadi nahan dulu emosi, residu tahan dulu, simpen dulu semuanya. Next scene, oke, udah beres, lepas gitu. Kalau aku kadang nggak bisa secepat itu untuk balik gitu. Tapi kadang makanya ke mobil sendiri gitu misalnya, ngapain dulu baru keluar lagi. Kadang-kadang kan kita apa yang kita ucapkan itu terjadi, apa yang kita pikirkan terjadi, apalagi diresapin. Udah diresapin, dirasakan, terus diadegankan ya kan. Nah itu kan harus dibersihin. Habis itu misalnya selesai, cut, happy kan? Tapi kan masih ada di dalam sini. Dan masih mungkin sekarang masih ada nih. Harus dibersihin secara energi gitu loh. Supaya jangan sampai alam semesta yang tadi kita tarik itu terjadi dalam hidup kita gitu kan. Jadi mikir loh aku, Bunda. Tapi ya juga ya. Iya, aku aja nyanyi lagu yang aku ciptain sendiri yang benar-benar kayaknya enggak lah ini cuma buat sekarang lagu. Kejadian semua. Tapi iya loh. Aku baru sempet kayak bahas ini sama mamaku, kayak kenapa ya dari semua film yang aku udah mainin pasti ada satu scene atau misalnya beberapa bagian dari film itu yang terjadi di hidup aku. Itu karena nggak dibersihin. Gimana ya? Jadi kamu ngebayangin skripnya. Kamu bayangin ibarat orang meditasi, kamu bayangin aku dapat duit, aku bahagia, aku bakal punya mobil ini. Itu kan kamu bayangin kan? Kan sama dengan baca skrip, kamu bayangin, kamu resapin, kamu masukin, kamu actingin. Terus nggak kamu lepas energi tadi itu. Ya kejadian. Jangan dilepas, jangan dimanifestasi. Kan kamu lagi ngemanifestasi ini tuh supaya kamu adegannya bener kan? Itu makanya kadang-kadang pelaku seniman, kayak penyanyi yang suka nyanyiin lagu-lagu yang serem-serem atau misalnya acting yang serem-serem tuh harus dilepas lagi energi itu gitu loh. Jadi bukan hanya cuman cut, selesai, ketawa-ketawa, enggak, tapi bener-bener kayak aku lepaskan apapun yang tadi aku bayangkan, lepaskan kembalikan ke alam semesta. Misalnya kayak tadi adegan ini aku lepasin ya kan, bersihkan kayak gitu loh. Itu butuh ya. Itu kayak butuh banget. Kayak healing itu ya supaya nggak kejadian gitu loh. Aduh, amit kok bisa. Kita belajar dari kamu ngalamin itu berarti adegan-adegan yang kamu udah alamin di film-film lain itu terjadi sama kamu. Ada aja. Pasti ada aja. Ya kan, iya. Aku juga pernah sih. Ada aja. Pasti ada aja, bener-bener. Pasti ada aja. Ada momen kayak dari film aku misalnya yang terakhir, Cinta Dalam Ikhlas gitu. Terus ada satu adegan yang terjadi di hidup aku sama mama aku sampai kayak ini kayak di film ya gitu, kayak sampai takut kita. Gitu. Boleh tahu nggak adegan yang mana? Soalnya kan agak bahaya ya, makanya kita harus meditasi untuk ngeluarin energi-energi yang buruk itu loh. Ini kenapa pada kompakan bunyi semua jam tangannya ya? Udah jam 12 bunyi. Jadi gitu pesannya dari aku, supaya kalian bisa nggak kena residu dari acting yang kalian perankan. Akan aku skrip yang kalian perankan. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Oke, film Bertaut Rindu di kapan tayangnya dan kenapa harus nonton film ini?
Oke, teman-teman, jangan lupa untuk nonton film Bertaut Rindu tanggal 31 Juli hanya di bioskop. Kalian harus nonton karena mungkin film ini bisa menjadi wadah untuk kita berdiskusi antara anak dan orang tua. Dan juga supaya kita bisa belajar, suatu saat kita bakal menjadi ayah dan juga ibu untuk bagaimana cara bisa menghadapi anak. Mantap. Oke, ya wes buat Ari dan juga Sarah, thank you so much sudah mampir ke kantor Pejaten. Mudah-mudahan dapat message dari aku juga, buat yang udah berpengalaman ya kan. Yeah. Mungkin bentuknya berbeda, kamu acting kalau aku nyanyi. Tapi apa yang aku nyanyiin terjadi ya kan. Jadi harus dipatahin tuh. Yeah. Oke. Pesan buat kalian semua yang juga nyanyi dan acting, kalau bisa kalau nyanyi yang enggak dipatahin, dikeluarin aja energinya supaya bersih, jangan sampai kena sama hidup kita. Ya wes, thank you so much sudah ngikutin konten kita dan see you in the next content. Bye-bye.